bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar. Assalamualaikum Bu Susi, selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Zul, pagi juga. Apa kabar hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ada apa nih kita bertemu di pagi ini? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jika Bapak tidak sibuk, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Bisa Bu, boleh. Kebetulan saya lagi ada waktu luang juga ini Bu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini ya? Iya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Pak. Mungkin setelah saya cerita ke Pak Zul, nanti saya mendapatkan gambaran gitu tentang apa yang akan saya lakukan. Memang masalah apa Bu Susi? Jadi gini Pak, ada siswa saya nih ketika di pelajaran saya, di mata pelajaran fisika, kurang semangat Pak. Dan kayaknya kurang termotivasi gitu ketika masuk mengikuti pembelajaran saya. Kadang tugas juga jarang dikerjakan. Jadi saya merasa bingung, harus gimana gitu Pak. Baik. Tadi Bu Susi bilang ada siswa yang kurang bersemangat dalam belajar dan jarang mengerjakan tugas gitu kan ya? Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sudah sih Pak, saya sudah pernah memanggil si anak tersebut dan menanyakan langsung apa sih sebabnya dia tidak bersemangat dan tidak menyukai pelajaran saya, Pak. Oh, lalu melalui pengamatan Bu Susi, mengapa anak tersebut tidak begitu menyukai mata pelajaran Ibu? Iya, Pak, melalui pengamatan saya nih ya, Pak ya. Ternyata anak tersebut itu tidak menyukai mata pelajaran fisika, Pak. Katanya pelajaran fisika itu sangat sulit, penuh dengan rumus, penuh dengan perhitungan. Jadi membuat anak itu tidak menyukai pelajaran saya. Gitu menurut saya, Pak, pengamatan kemarin. Nah, kira-kira kondisi ideal yang bagaimana yang Bu Susi harapkan dari kondisi tersebut? Saya tentunya berharap sih Pak, siswa tersebut bisa belajar dengan semangat, kemudian termotivasi juga di pelajaran saya seperti siswa-siswa yang lain, Pak. Oh, baik Bu, kalau begitu apa ada yang bisa Ibu Susi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Gimana ya Pak? Jadi gini Pak, berdasarkan pengamatan saya kurang menerapkan model pembelajaran Pak, sesuai dengan karakteristik materi, kemudian sama siswa dengan baik. Sehingga anak kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi kayaknya hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, Pak. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya akan memberikan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar anak tersebut bersemangat dan termotivasi dalam belajar bersama saya. Baik Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu terapkan di kelas? Oh iya Pak, ada. Waktu itu saya pernah mengajak anak-anak belajar dengan melakukan eksperimen langsung, karena kan biar nggak hitung-hitungan terus ya Pak. Ketika ada materi yang sesuai dengan ada praktikum, anak saya ajak praktikum nih. Kemudian saya memberikan ice breaking dengan cara menyambung kata. Jadi semua anak tuh ikut semuanya gitu Pak. Jadi terlibat aktif semua dalam pembelajaran. Kemudian ketika eksperimen mereka memegang alat sendiri. Wah, jadi lebih termotivasi gitu Pak. Sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Oh, luar biasa ya Bu Susi ya.
Nah, jika kita rating nih, menurut Bu Susi, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Susi, berapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk meningkatkan motivasi belajar murid? Kalau saya berikan peringkat sih menurut saya Pak ya, antara 8 sampai 9 lah. Sangat antusias pokoknya anak-anak mah. Baiklah. Nah, apa selanjutnya rencana yang Ibu lakukan untuk langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu Pak, saya akan menerapkan model pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, serta diselingi dengan ice breaking yang menarik, serta dapat mengupdate segala informasi yang terkait dengan cara belajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dari segi murid, kemudian saya pribadi Pak sebagai seorang pendidik gitu. Baik. Selanjutnya, siapa menurut Ibu yang bisa membantu menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Iya Pak, yang bisa membantu saya di sini tentunya ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan guru sejawat, dan saya akan berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan wali murid Pak. Ya, dengan orang tua siswa. Baik Bu, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya sih tidak membutuhkan waktu yang lama Pak ya, karena hal ini akan saya terapkan secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya yang mungkin membutuhkan waktu ya Pak ya, karena tidak ada yang instan gitu, kita juga butuh proses kan segala sesuatunya gitu. Betul Bu Susi. Nah, kapan nih Bu Susi mulai menerapkan rencana ini? Kayaknya sih secepatnya akan saya terapkan Pak, agar murid mendapatkan hak belajar juga, sehingga dapat terlaksanalah pembelajaran yang diinginkan bagi murid maupun bagi saya juga. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Iya Pak, saya akan berkonsisten. Ya, saya akan konsisten dengan belajar secara terus-menerus untuk mengupdate informasi, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan rekan guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas, dengan memberikan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, sehingga kehadiran saya di kelas bisa dirindukan gitu Pak oleh murid atau peserta didik. Baik Bu Susi, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Mungkin dari sekolah sama sarana, prasarana, kemudian moral sudah saya dapatkan ya Pak ya, baik kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin dukungan dari saya sendiri Pak, internal mungkin Pak. Yang terus untuk berkomitmen terhadap diri saya sendiri gitu. Baiklah Bu Susi, semoga rencananya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Susi setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Alhamdulillah Pak, saya merasa senang dan lega sekali Pak telah menemukan solusi nih dari perbincangan kita ini Pak. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang perlu Ibu sampaikan lagi? Kayaknya cukup deh Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya ini untuk berbincang-bincang dengan saya, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Zul. Sama-sama Bu Susi, saya senang bisa mendengarkan cerita dari Bu Susi. Semoga kita bisa saling berbagi praktik baik ya Bu ya. Sampai jumpa Bu Susi. Baik Pak, sampai jumpa juga Pak Zul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Pak Zul. Kenapa Pak Zul hari ini kok terlihat tidak semangat? Apa yang ada? Iya, Apa yang bisa saya bantu? iya Bu. Hari ini saya kurang semangat ini. Kenapa Pak Zul? Jadi begini Bu, saya mau cerita tentang masalah hari ini. Apakah Bu Susi bisa membantu? Dengan senang hati Bapak. Kira-kira apa yang Sebentar. bisa saya bantu ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Kalau boleh tahu masalahnya apa Pak? Coba ceritakan, mungkin saya bisa bantu. Jadi begini, Bu. Di kelas saya ada 6 orang anak yang belum bisa membaca. Alhamdulillah dari 6 itu ada 5 yang sudah lancar membaca dan menulis. Tapi masih ada satu anak yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, Bu. Seperti itu Pak. Lalu apa yang Bapak khawatirkan? Begini Bu, saya sudah berusaha dengan maksimal. Saya juga meluangkan waktu lebih untuk Sarka ya, siswanya namanya Sarka. Tapi belum ada perkembangan Bu. Dan sekarang saya juga bingung atas pembagian waktu saya Bu. Jujur, saya sebagai wali kelas merasa ada beban karena ini mau kenaikan kelas juga. Oh, jadi yang Pak Zul khawatirkan ketika kenaikan kelas ini ya, si anak siapa namanya si Sarka Pak, belum bisa membaca Iya, sama menulis dengan lancar gitu Pak maksudnya. iya, betul sekali Bu. Saya merasa kurang nyaman. Nanti kalau misalkan Bapak Kepala Sekolah komplain saya, Apakah Bapak Kepala Sekolah sudah pernah komplain ke Bapak tentang murid tersebut? beliau sepertinya berharap agar anak satu ini bisa membaca dan menulis dengan lancar ketika kenaikan kelas nanti. Oh begitu. Lalu bagaimana tanggapan Pak Zul terhadap respon kepala sekolah itu Pak? Ya, tanggapan saya terkait Sarka, saya juga berharap kalau Sarka bisa membaca dengan lancar, tapi ini hampir kenaikan kelas baru bisa 4 huruf membacanya dengan lancar, masih ngeja gitu, Bu. Oh gitu. Mengapa tidak saat ini Pak? Apa namanya ketika jam istirahat Bapak mengajak si Sarka untuk membaca ya bersama teman-temannya gitu sekitar 10 menit itu Pak. Betul juga ya, Bu ya. Nah, kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya? Iya sih bisa. Bapak kan misalkan di sekolah ada pembacaan ya Pak ya. Iya, Ya. Nah, bisa iya benar, Bu. dimanfaatkan. Siapa tahu belajar dengan temannya, si Sarka jadi lebih semangat nih untuk belajar membacanya. Ya, benar juga sih, Bu. Kalau saya pikir ya seperti itu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu, Pak. Nah, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak setelah cerita tentang si Sarka? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, resah. Di rumah juga sering kepikiran terus, Bu, masalah ini. Oh, lalu apa yang membuat Pak Zul tidak nyaman?
sebetulnya yang membuat resah dan tidak nyaman karena saya dulu tuh pernah bicara dengan kepala sekolah kalau saya akan mengajari anak yang kurang bisa baca, saya akan ajari sampai bisa. Tapi pada saat ini ya si Sarka itu satu anak itu belum bisa gitu Bu. Oh, kalau saya simpulkan yang membuat Pak Zul tidak nyaman itu adalah kayaknya tanggung jawab ya Pak ya. Tanggung jawab Betul, Bu. Bapak belum bisa terpenuhi dengan kepala sekolah gitu ya. Betul Bu, betul. Jadi kira-kira saya akan dipanggil nggak ya atau ditegur kepala sekolah karena terkait Sarka ini? Saya khawatir juga sih Bu. Iya baik Pak. Kalau menurut saya nih Pak ya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan sih dan mempersiapkan diri. Misalkan jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap, Bapak harus siap bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti menurut saya beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif sih, masukan yang positif biar Pak Zul ini bisa lebih semangat dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan sih begitu ya Bu ya. Harapan saya. Iya, itu Pak ya. Kemudian yang sudah Bapak sampaikan nih, apa rencana Bapak ke depan? Saya sih berniat menemui kepala sekolah ya beliau untuk bicara hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberi solusi gitu. Lalu apakah ada lain Pak yang akan dilakukan menurut Pak Zul? Mungkin saya akan ngajak anak-anak untuk kerjasama mungkin ya untuk menyimak Sarka, membaca tentunya dengan jadwal agar mereka tidak terganggu saat istirahatnya gitu. Oke, langkah yang Pak Zul ambil sudah tepat sih menurut saya. Setuju dengan ide yang Pak Zul ambil tadi. Syukurlah saya merasa lega sih Bu ya. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam Bu menyelesaikan masalah ini gitu. Ya, syukurlah kalau memang Bapak udah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa nih yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk kali ini saya akan coba untuk mengajari anak-anak baca dengan kerjasama anak-anak dan nanti saat pulang sekolah mungkin ya Bu ya. Lalu dukungan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Pak Zul untuk melakukan komitmen itu? Itu juga masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin saya akan coba berkomunikasi dengan teman guru atau dengan yang lainnya untuk meminta solusinya kali Bu. Nah itu Pak, bagus sekali itu idenya Pak Zul. Semoga dapat terselesaikan dan dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang biar merasa nyaman gitu Pak. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu Susi ini untuk waktunya mendengarkan kesah saya, masalah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega sih. Semoga menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita ya Bu ya. Karena sejatinya kita kan contoh buat siswa. Amin, amin ya Pak Zul, sama-sama. Maaf, kebetulan saya juga ada janji juga mahasiswa. Saya pamit ya Bu ya, ke ruangan saya ya. Oh iya Pak, silakan, mangga tuh silakan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Susi ya atas masukannya dan arahannya. Sama-sama Bapak, terima kasih kembali. Terima kasih Bu. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi,
lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.